Oke, hello everyone. Ya, Hey, 321 dulu, 321 dulu nggak nggak sih? usah lah udah Ya, rekam bener. ini. Iya, benar juga. Oke. Jadi kita habis makan-makan ya, baru buka puasa kedua. Dia itu puasa. Dia itu puasa. Terus kita balik ke rumah gue sekarang dan kita mau bikin podcast lanjut. Episode berapa deh? Lupa gue. Episode 73 kalau nggak salah. 73 ya. Udah ini 73. season keempat ya. Season keempat. Season keempat. Terus kita mau bahas sesuatu. Tadi kita lagi ngobrol juga. Terus satu Kepikiran topik ya. kepikiran, yaitu perbahasan soal hubungan. Asik. Ini spesifik hubungan percintaan ya, bukan teman. Hubungan Boleh. teman kan juga hubungan ya. Boleh. Jadi kita bakal explore dikit tentang pandangan kita soal hubungan. Ya. Lagi-lagi ini karena pandangan bentuknya subjektif. Umur kita masih 21 tahun, pengalaman belum banyak, jadi ya udah mungkin banyak bias, banyak Iya, so benar tahu, banget. banyak teori. Ya kita mungkin belum menjalankan semua ya. Iya. Jadi ya udahlah ya. Namanya cuma ngobrol-ngobrol ya kan. Setuju. Oke, deal. Ya. Oke, gimana? Lu udah berapa kali berhubungan? Maksudnya dekat masuk ya? Itu berapa kali total? Deket. Gue gak pernah pacaran. Iya. Mantan 0 ya. Nih, hubungan. Mantan 0. Deket sama orang 1 2 Yang lu anggap aja ya. 3. Iya, 3. Kalau 3. Oke. Lu? Yang gua anggap ya. Mantan gua 1. Terus 3 juga sih. Maksudnya yang 2 hubungan. dekat. Hah? 2 dekat. 2 dekat. 1 enggak, berarti 3 tuh include mantan. Iya. 3 berarti 2-nya dekat Kan doang. pernah berhubungan. Iya, maksudnya berarti yang 2 tuh dekat doang gitu. Iya, enggak jadi. Asik. Asik. Lu dong yang buka topik dong, gue bingung nih kalau Aduh. cinta-cinta gini Oke, karena gue enggak oke. berpengalaman. Oke. 1, kita kan udah kuliah ya. Kenapa lu belum pacaran? Kenapa lu gak Belum punya pacaran. mantan deh gitu? Kenapa belum punya mantan? Oke, gue mikir dikit ya kenapa gue nggak punya mantan Iya, ya. boleh. Sebenarnya kalau misalkan gini deh, gue coba jawabnya, gue refleksi ke diri gue sendiri, John. Oke, apa? Jadi gue melihatnya dari guanya gitu. Hmm. Gue ngerasa gue nggak pernah pacaran gara-gara gue tuh banyak pertimbangan, Oke. banyak ini itu. Terus apa ya? Gue kalau deket sama orang tuh kebanyakan kayak set ekspektasi, gue pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu. Oke. Jadi itu mungkin masalah yang ada di diri gue pribadi, itu satu. Kedua, gue ngerasa selama gue pernah deket sama orang nih, gue ngerasa gue nggak jadi diri gue gitu. Gue sering kali berusaha jadi versi terbaik gue yang gue gambar sendiri tentang cowok yang baik tuh kayak gimana sih. Iya. Sehingga gue Branding ngerasa aja gak sih? iya, tapi gue ngerasa jadinya menurut gue ngehe-ngehenya gue nih kalau sama lu, sama teman-teman gue, sama kita berlima, sama Eji gitu-gitu tuh ketahan lah. Ya. Yang mana menurut gue justru sebenarnya kalau misalkan mau deket sama cewek, ya justru dia harus lihat sisi gue yang seperti itu. Sedangkan gue tuh sering kali ketahan, yang mana kayak bahkan gue belum kenal banget sama nih cewek, tapi gue ngerasa udah kayak, wah ini orang udah segalanya. Padahal kan ya lu butuh proses kenal kan, gitu. Jadi gue reflect ke kesalahan gue sendiri sih. Berarti lu pernah ada di posisi kalau seseorang ini nih segalanya gitu dia? Pernah dong? Nggak segalanya, tapi kayak, wah ini orang penting banget nih gitu. Padahal juga ya lah deket juga beberapa lama. Ya nggak apa kan, belajar kan jatuhnya. Iya sih, benar sih. Tapi menurut gue itu apa ya, fenomena yang semua orang tuh pasti rasain dan lewatin sih. Kayak kalau mau deketin sama cewek jadi jaim lah kita sebutnya jaim, jadi ganteng gitu. Itu pasti ada gitu. Setuju. Walaupun gue juga nggak setuju ya dengan itu ya. Gue nggak mau gitu menjalankan itu, cuma Part of belajar lah. iya, part of belajar aja sih. Dan gue rasa ketika udah nanti ya, kalau udah kerja umur 24 udah gawean lah, kayak nggak gitu deh. Di bayangan gue sih bakal nggak kayak gitu ya. Orang-orang bakal lebih ya udah menunjukkan apa adanya, nggak trying to show off gitu-gitu sih. Mungkin karena kenapa lu bisa bilang di umur segitu, karena
ya pengalamannya juga makin banyak. Tapi Iya. bisa jadi menurut gue John, kita masih kuliah. Terus tanggungan gimana ya? Kita masih ditanggung sama orang tua. Jadi mungkin pandangan soal hubungan romantis juga masih seneng-seneng doang. Sedangkan ketika lu udah kerja, kayaknya orientasinya lebih ke udah nyari pasangan hidup, ya nggak sih? Iya Maksudnya sih. udah pasti lebih serius. Jadinya nyari pacar makin gak neko-neko gitu. Iya, Kayak iya sih, setuju. lu mau sama gua, ayo. Kalau enggak, terserah lu deh. Iya. Ini gue dapet pandangan gini setelah gua ngobrol sama beberapa orang-orang yang umurnya di atas gue sih. Jadi mungkin gue bisa ngomong kayak gitu sih. Gitu. Kita sih belum ngerasain ya. Iya. Tapi kalau itu kan nggak tahu ya, ini gue nggak tahu lu based on sudut pandang cowok atau cewek. Ya. Tapi kalau cewek juga gitu nggak sih? Kalau Gimana? terutama kalau udah mateng ya, wanita udah umur mateng gitu, bakal mikir hal yang sama kah atau tetap ya kayak cewek-cewek dia di angkatan-angkatan kita juga gitu, mostly. Gue rasa at the end iya sih, karena orientasinya mungkin udah ke jenjang selanjutnya John. Iya Jadi sih. nggak bisa kayak kita yang ya udah ya mungkin pendefinisiannya lebih jauh ya, senang-senang gitu. Iya. Mungkin banyak senang-senang tuh banyak lah. Cuman gue ngerasa kalau di kita mungkin tanggung jawabnya belum sebesar kalau nanti di jenjang yang lebih serius lah. Asik. tapi gini, kayak event ya, lu pacaran nih sekarang. Kalau gue sendiri, gue pengennya nggak tahu ya, gue bahkan bisa bilang kalau gue pacaran sekarang, ya gue pengennya sampai nikah. Tapi gue nggak menutup kemungkinan kalau ya nggak harus sampai nikah tuh nggak apa-apa loh di Benar, umur benar, sekarang benar. ya. Setuju. Jadi kayak ya itu tumbuh pertanyaan baru aja sih. Kayak ya ngapain gue pacaran kalau gitu? Tapi sekarang kenapa lu nggak punya pacar? Ya karena gue rasa gue nggak butuh aja sih. Kalau dipikir-pikir gue nggak butuh dan gue fine gitu hidup sendiri. Gue punya teman-teman, itu sih mungkin karena gue punya teman kali ya. Mungkin kalau nggak punya teman kayak bakal segitunya gitu untuk cewek. Kalau ada cewek yang tiba-tiba deketin, Gue nggak, ya tergantung orangnya open juga nggak sih. open? Gue bisa bilang open aja sih. Tuh, Tuh. Lu? tergantung sih. tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Kalau gua melihat ceweknya menarik, gua open sih. Tapi kalau dari awal menurut gua enggak. Iya sih, iya. Edian tergantung ceweknya juga kan, nggak mungkin asal nggak kita kurasi lah, pasti kita kurasi juga gitu. Masnya ganteng ya mas? Ya, Mas di kampus mas ganteng ya mas? Nggak juga, nggak harus ganteng untuk mengkurasi. Kan bisa aja nggak cocok. Ini bukan kita berarti ofensif terhadap beberapa kaum wanita ya. Tapi kita emang nyari yang cocok aja. Kayaknya semua orang juga nyari yang cocok deh. Tapi gini John, mungkin beberapa orang ada yang merasakan sama kayak gua. Tapi salah satu hal yang membuat gua, ini jujur banget ya, salah satu hal yang gua merasa punya pacar tuh berat, itu tuh ekonomi kalau Iya, gue, benar. honestly. Setuju. Ya maksudnya bukan berarti gue bilang gua orang susah apa gimana, bukan gitu juga. Tapi gue ngerasa spend duit untuk pacaran buat gue masih berat sih, karena gue orangnya lumayan perhitungan dalam pengeluaran dan segala macam. Meskipun mungkin bisa ya ketemu cewek yang bisa ngomongin soal itu, tapi kayaknya gue udah keseringan takut duluan deh. Jadi mungkin gue harus nyoba kali ya. Iya sih. Tapi menurut gue itu pride juga sih Del sebagai cowok gitu. Ya. Untuk membayar, untuk apa ya? Memfasilitasi lah wanita gitu, kayak bayarin makan, bayarin nonton, bayarin pijat, bayarin bakso. jangan. Tapi gue pernah baca satu hal gini John, mungkin juga kenapa, maksudnya tanpa merendahkan cewek juga ya, kenapa sering kali tuh cowok tuh jadi bayarin dan segala macem. Mungkin karena pada akhirnya nih, lu sebagai cowok, ending lu tuh kan akan sebagai minimal lu jadi bapak lah, Iya. maksudnya atau nggak jadi suami, Suami. kan. Pada akhirnya kan tugasnya itu adalah menafkahi. Iya. Ya mungkin jauh-jauhnya tuh pikirannya sampai ke sana kali ya. Iya. Jadi kayak emang ya udah, emang kayaknya pada akhirnya kalau misalkan lu sama dia kan lu akan ngebiayain dia. Jadi ya dari pacaran mungkin kebentuk lah gaya yang seperti itu, meskipun itu nggak bisa dibenarkan ya. Setuju menurut banget. gua. Ya kan kita juga masih dinafkahin gitu. Iya, betul. Masa mau menafkahin orang lain gitu. Betul. Itu sih gue masih berat. Gue tuh masih berat sih Yon, kayak harus bayarin tuh gue Iya. berat. Jadi mungkin ya bisa aja pasti nyari cewek yang bisa ngomongin soal itu ya, maksudnya Iya. kayak ngomongin soal kondisi Ekonomi. pengeluaran dan segala macam. Tapi kayaknya kadang benar tadi lu bilang gengsinya muncul duluan. Iya Itu sih. juga berat sih sebenarnya, emang nggak boleh gengsi sih sebenarnya. Ya tapi mau gimana ya, kalau ngomongin gengsi kan terbentuk Ego ya, ego gitu. ego. Ego kesentil gimana deh. Setuju.
berat juga gitu kan sebenarnya kalau ngomongin hubungan. Tapi sesimpel gini John, gue sering kali kalau misalkan tapi ini kayaknya nggak pernah juga, tapi misalkan gue ketemu cewek terus ternyata memang secara lifestyle, secara pengeluaran tuh nggak cocok, sesimpel bukan buat lu aja sih, berarti Iya sih. gitu aja sih menurut gue Bahkan pikirnya. iya sih, bahkan dari awal kita ngelihat IG mereka itu tuh bisa menentukan lifestyle mereka juga dong. Iya. Itu kadang-kadang udah Meskipun nggak 100% iya sih ya nggak sebenarnya. 100%, cuma kan itu yang mereka pengen tunjukin gitu. Ya. Jadi kayak kadang tuh kalau lifestyle udah terlalu jauh ya, itu kayak kayak enggak deh. Gue banyak banget kondisi kayak gitu sih. Ya, kalau mau dibilang pesimis ada pesimisnya, tapi ya realistis juga gitu ya. Iya sih, realistis sih, lebih ke realistis sih. Nggak ada pesimis di sini. Benar, setuju. Tapi menurut lu apa indikator penting ketemu cewek yang kayak gimana? Indikator, contoh dulu deh. Indikator maksudnya gimana nih? Iya, misalkan menurut lu kriteria ideal dapet cewek itu cewek yang kayak gimana buat lu? Gue yang cocok untuk ini sih. Gue tuh pengen nggak tahu ya. Mungkin karena gue belum pernah juga. Jadi kayak pak cewek yang asik aja sih sebagai teman bisa gitu. Karena gue pengen ketika gue menjalankan pacaran itu tuh ya kayak teman gitu. Asik, nyantai, nggak yang ribet, mau diajak kemana-mana. Kayak gitu sih. Terus Nggak ribet tuh, mau diajak kemana misalnya? misalnya ya udah deh pecel lele deh. Pecel Emang lele. lu pernah jalan sama cewek nggak mau ke pecel lele? Nggak apa ya? Bukan nggak Pernah pernah. ngajak nggak tapi? Pernah. Mau? Mau aja sih. Oh, oke. Cuma kan kita kan nggak tahu ya, balik lagi. Ya kita kan nggak tahu dari sisi cewek terpaksa atau emang mau gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Cuma gue tetap pengen yang nyantai aja sih. Gue pengen tipe pacaran gue yang kayak teman aja gitu. Yang nyantai, tetap bisa. Kalau bisa malah nganjing-nganjingin, bercanda-bercandain gitu sih. Nah kalau lu apa indikator dalam Ngobrol cewek? sih, gua ngobrol. Iya pasti sih. Ngobrolnya pinter sih, intelek ya. Jadi wawasan luas, cara berpendapatnya oke. Kalau bego kenapa? Kalau bego nyebelin aja John. Pola pikirnya sempit aja kali ya. Iya. Jadi maksudnya bisa jadi pas misal ada suatu masalah, at the end ngambil keputusannya nggak rasional. Menurut gue sesimpel ketika lu berdebat atau diskusi nih, melihat sesuatu masalah dengan lu bisa rasional, lu bisa netral tuh menurut gue oke lah. Seringkali tuh maksud gue orang-orang tuh bias duluan gitu loh. Ngerti nggak? Misalkan Iya. lu yang gua melihat misalnya lu ada masalah nih, tapi menurut gue lu yang salah, tapi gue menekan membela lu padahal gue tahu lu Salah. sebenarnya salah gitu. Kayak menurut gue itu nggak rasional aja. Berarti kan itu lebih ke bias. Iya. Pintar berperspektif aja. kita tuh sosok banyak pengen tapi juga belum bener gitu. Namanya juga masa muda anjing. Benar. Selalu aja. Ini kan pandangan kita. Benar. Lu nggak setuju ya nggak apa-apa. Balik lagi ini ya kita aja. Kalau punya pendapat sendiri boleh cantumin ke kolom komentar ya. Yes. Apalagi Lagi ya yang menarik soal dalam hubungan hubungan. ya. Oke, gini deh. Jangan sih. Ini terlalu ini sih. Dengan ini deh. Hubungan lu dengan yang sebelum-sebelumnya ada nggak yang menurut lu kayak emang dari awal tuh nggak usah deh? Dari awal tuh nggak usah. Kenapa bisa lu bilang kayak tiba-tiba dari awal nggak usah? Seiring berjalannya tuh emang ternyata seenggak itu deh. Tapi sometimes kalau nggak dicoba lu nggak tahu kan. Iya sih, benar sih. Tapi nggak ada berarti. Enggak sih sebenarnya. Nggak ada. Enggak sih. Bagus. Gue nggak tahu. Tapi kayak karena menurut gue dari misalkan gue deket sama orang terus nggak jadi, gue ngerasa pelajarannya selalu besar sih, Iya sih, bener. selalu banyak yang bisa diambil, selalu belajar banyak hal baru lagi. Jadi menurut gue kegagalannya part of lu untuk ya kalau lu pinter ya jangan lu terapkan lagi di hubungan selanjutnya. Gue juga sebenarnya dibilang bodoh juga sering bodoh juga sih Johan. Gue juga baru sadar kayak iya juga ya ternyata gue salah juga. Itu tuh setelah beberapa kali gue mengulangi kesalahan yang sama menurut gue. Gue juga lanjut. Logikanya kayak gini deh, lu sama gue aja bisa main bisa deket tuh butuh waktu. Nggak bisa tiba-tiba Sebulan. sebulan 2 minggu langsung deket langsung intens juga susah juga gitu loh. Iya Lu sih. langsung percaya sama orang susah. Nah ini apalagi sama cewek gitu. Yang bakal nemenin lu. Iya, sih, karena ketika suka tuh
pahit-pahitnya tuh hilang. hilang gitu. Lu cuma lihat apa ya, luarnya doang gitu. Lu menutup mata lihat Iya sih. dalam-dalamnya menurut gua. Dan iya sebenarnya fungsi PDKT itu nggak sih? Harusnya Untuk- gitu. Iya kan sebenarnya. Iya. Jadi untuk melihat sebenarnya tuh kayak gimana, apakah lu cocok. Tapi nah ini salah satu hal yang gua nggak suka juga tuh kalau PDKT tuh harus jadi. Betul. Ngerti nggak? Iya ya, harusnya PDKT ya Harus PDKT. menentukan jadi apa Iya, enggak. Gitu. kalau emang nggak cocok ya udah berarti kan ya ya enggak aja nggak apa-apa gitu. Itu normal gitu untuk nggak jadi karena kan masih fase pendekatan kecuali pas Ya, pacaran. Karena kalau pacaran kan udah komitmen yang pasti ya. Ya, tapi emang yang sulit dihindarkan juga, let's say nggak jadi, mungkin di beberapa orang menerima kondisi nggak jadinya sih John. Kayak gimana tuh? Kayak mungkin lu udah dekat tadinya, dilihat orang, ya itu sih mungkin itu yang nggak bagus juga ya, lu terlalu memerhatikan pendapat orang lain, dilihat orang begitu nggak jadi, jadinya malu. Padahal mah sebenarnya ya kan yang menjalani hubungan lu berdua Iya, juga, maksudnya kalau iya, nggak setuju, jadi ya Ya buat udah. lu berdua juga. Terus juga mungkin begitu nggak jadi timbul canggung, itu sering kali kan kejadian kayak gitu Iya tuh, canggung. banget. Apalagi kalau lu masih satu wilayah kan gak enak tuh. Gitu Iya, menurut benar. gua. Tapi apa ya? Malah kan sebenarnya kalau nggak jadi ya itu hal terbaik yang bisa terjadi juga gitu loh, Dil. Ya better nggak jadi daripada buruknya nanti-nanti Iya gitu gitu ya. kan maksud gua. Setuju. Jadi normal aja sih, cuma nggak tahu ya mungkin di lingkungan kita doang atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi so far yang gue lihat kalau nggak jadi tuh malah kayak ada sesuatu gitu. Padahal kadang-kadang bisa sesimpel emang nggak secocok itu aja. Ya. Itu sih. Terus menurut gue, lu ada yang mau lu tanyain nggak? Lu Menyampaikan dulu ya. pendapatnya ini. Nanti ya. Menurut gue, kalau udah ngomongin hubungan nih, kadang kita ngobrol kayak gini, kita bisa nih John rasional, Iya, gini-gini kita setuju, ngeliat setuju. polanya, patternnya gitu, kita bisa tuh. Tapi Tapi begitu kita jalan, Yes. bodoh lagi tuh Iya, pasti tuh, bodoh, bodoh bego lagi lagi, lupa lagi apa Iya. yang lu pikirin secara rasional dan lain-lain gitu. Kadang bisa aja kita ngomong kayak, ih lu bego banget lu John gitu. Tapi ketika lu emang di posisi itu lu bakal mikir, ih lagi gue dulu juga kayak gitu lagi Iya. tuh, gue bakal kayak gitu lagi, wajar lagi gitu. Kalau dalam posisi itu gue bakal kayak Iya. gitu lagi. Itu kan perasaan ya berarti ya. Iya, perasaan tuh emang susah sih. Susah itu dikontrol, susah Berantem banget. sama logika sih emang Nabrak. pasti sih. Pasti banget. Keputusan gak rasional tuh. Iya makanya kan sebenarnya kalau teman kan seakan-akan coachnya jago gitu, ngerti gak sih lu kayak Iya, anjing lu karena- sebagai coach Karena jago temen lu deh. rasional. Iya lagi pikirannya. rasional. Berat tuh. Berat sih. Apa lagi nih? Berat. Tapi sama ini sih, gue kalau ngomongin hubungan juga ya, gue nggak pernah menyesal lagi. Gue pernah dekat sama siapa, gue pernah pacaran sama siapa itu gue nggak pernah menyesal Dil. Ya karena mungkin sama kayak lu ya, kayak dibalik kepergian seseorang, sih itu tuh pasti ada pembelajaran yang datang. Tapi beneran loh, tapi bener. Bener. Ya misalnya si A ngasih pelajaran apa, si B ngasih pelajaran apa, si C ngasih pelajaran apa, itu jadi ya kita jadi lebih baik aja gitu untuk tidak mengulangi pattern yang sama, nggak kayak gitu lagi lah intinya gitu sih. Itu lumayan kena sih di gua. Tapi itu bagus kalau lu bisa merefleksikan diri Jon. Iya, Mungkin iya sih. beberapa orang masih ada juga yang ketika kejadian satu hal, wah ini dia yang salah nih. Tapi pasti gue juga pernah merasakan di Iya posisi sih, itu nih pasti, kayak pasti. ini mah karena dianya nih, padahal kadang kita juga perlu, nggak kadang ya, kita harus refleksi ke diri kita juga. Iya. Mungkin salahnya di kita juga gitu. Mungkin kita bermain peran dalam kesalahan itu juga. Iya, betul. Iya sih bener sih. Mungkin dia bersikap kayak gitu karena kitanya kenapa, Iya. bisa jadi. Aksi reaksi. Oke. Nah, Banyak satu hal lagi nih John, tapi ini sulit dibenarkan, tapi gue pernah merasakan nih. Let's say lu tertarik sama satu orang, deket, tapi tiba-tiba hilang feeling aja, nggak pengen pacaran aja gitu. Tapi karena bingung mau ngomongin apa, karena bingung harus kayak gimana, jadinya cabut. Itu tuh sebenarnya salah sih, tapi kenapa tuh John menurut lu kayak gitu ya? Ya lu nggak enak aja, Nggak enakan mungkin ya bukan itu lu ya. ya, mungkin orangnya nggak enakan aja sih. Benar. Nggak berani gitu untuk konfront secara langsung, untuk kayak enggak deh, atau menyudahi lah kan ya, Dian menutup kan, apa sih sebutannya, Closure. ngasih closure gitu, nggak berani untuk closure aja kali. Tapi kalau kita ngomongin secara rasional, kita mungkin bisa bilang kayak, ya lu better ngomong lah daripada nggak Iya, ngomong gitu. iya. Lu better ngomong tapi sakit daripada lu hilang tanpa penjelasan. Mungkin Iya. benar, tapi ketika lu jalanin menurut lu Iya gimana sih. John? Kan nggak gampang juga. Nggak tuh. gampang, tapi
apa ya? Menurut gue Lu gimana better? iya sebenarnya kan ya kalau ini pikiran rasional ya balik lagi ya. Ya sebenarnya bener banget kalau ya emang better untuk ngasih tahu gitu daripada lu tiba-tiba menghilang gitu kan. Tapi mungkin kalau gue dalam posisi itu nggak menutup kemungkinan gue bakal bisa untuk ada kesempatan gue ngilang juga gitu loh, karena nggak enak aja, feeling guilty aja gitu loh. Ya. Jadi ya kan sebenarnya kalau tiba-tiba cabut kan kabur dari masalah ya. Iya benar. Setuju. Sebenarnya nggak bagus sih. Nggak bagus ya. Jadi better diomongin ya. Iya sebenarnya better diomongin, jauh lebih better. Walaupun outcome-nya dia bakal mungkin marah atau gimana, tapi setidaknya lu ngomong aja sih, gentle aja sih. Setidaknya jujur berarti. Setidaknya jujur sebenarnya, cuma Berarti jauh lebih better, jauh lebih baik berarti ya. iya jauh lebih baik Lebih baik. untuk lu ngomong gitu. Oke. Cuma ya udahlah, menurut gue bukan berarti dia brengsek juga. Di balik orang ghosting itu pasti ada rasa nggak enak juga loh. Ada rasa nggak berani untuk menyudahi sesuatu gitu sih. Jadi orang ghosting itu belum tentu brengsek loh. Nah tapi kan kalau misalkan let's say lu yang di ghosting, nggak gampang juga kali Oh, lu bakal iya. mikir ya Iya mungkin dia ini kali ya nggak sih. Tapi sebenarnya serba salah, itu posisi yang salah terus sih. Betul. Cuma better untuk ya kan setidaknya jelas ya. Kalau gue dalam posisi yang di ghosting, gue bakal bingung nih kenapa. Atau emang dia nemu yang lain kah? Itu kan faktor juga ya, tiba-tiba nemuin yang lain. Atau kayaknya gue melakukan sesuatu yang seharusnya tidak gue lakukan. Atau dia tahu tentang sesuatu, dia dengar gue dari orang mana gitu. Bisa Ya, sejauh ya, itu ya. Overthinking orang tuh bisa sejauh itu gitu. Jadi sementara kalau kalian langsung konfront itu kan jelas ya. Oh benar-benar Lu dengar dari mulut. iya langsung Dia. dari A1-nya nih. Misalnya gue pengen ghosting dia, daripada gue ngeghosting gue bakal ngomong kayak gue nggak cocok deh untuk kedepannya, kayak nggak bisa dijalanin ke hubungan yang lebih serius karena mungkin lu jabarin lah karena ini itu nggak harus yang spesifik banget, bahkan kayak menurut gue ya nggak harus yang sejujur-jujurnya banget deh, nggak harus kayak misalnya lu nggak nyambung sama gue, nggak gitu misalnya ya kayak ada orang yang lebih cocok atau apa gitu sih. Tapi bohong dong kalau gitu. Ya, nggak bohong sih, tapi kan diperhalus aja Diperhalus untuk menjaga perasaan aja. Ya. Tapi lu menanggapi gitu gimana dia? Menanggapi apa? Kalau ya misalkan Misal. lu mau ghosting orang, lu bakal ghosting kah ini di luar masa lalu lu ya? Emang kenapa masalah lu? Enggak, Gua? maksudnya sekarang nih misalnya. Emang gue buruk ya? Enggak juga. Misalkan sekarang nih lu lagi deket sama orang, terus tiba-tiba lu ilfil atau ternyata lu nggak senyambung yang ada di pikiran lu. Terus atau nggak misalnya lu di jalan, ternyata anjingnya nggak senyambung itulah intinya. Lu bakal gimana? Kalau pikiran rasional gue ya harus ngomong sih. Harus ngomong dong. Terus ngomong ya. Harus ngomong. Tapi ya gue nggak tahu cara ngomongnya sih sampai sekarang. Tapi ya mau nggak mau ngomong sih. Iya sih. Memudahkan. Ya balik lagi ke tadi yang lu bilang sih, prinsipnya PDKT kan lu dekat, pendekatan. Iya Nah sih. itu harusnya. Nah itu dia tuh. Harusnya di fase PDKT itulah lu mengeksplor satu sama lain sejauh-jauhnya, Iya sih. sedalam-dalamnya sih. Karena seringkali kalau udah PDKT orientasinya harus jadi nih. Ya itu emang gak bisa dipungkirin juga, namanya demen sama orang pasti lu maunya sama dia kan. Iya sih. Tapi ya gimana ya namanya. Ya nyari temen yang gak gampang ya, nyari temen Iya deket sih. gitu. Apalagi Pacar. nyari pasangan gitu. Enak kalau sama temen deket lu masih kalau nyari temen masih bisa rasional. Kalau sama nyari pasangan tuh namanya bias ngelihat Iya. bungkus orang mah lebih berat sih John. Itu sih yang gue bilang, gue selalu bilang perang logika sama perasaan tuh susah sih. Gue sempet denger juga kayak dari Radit deh. Kayak PDKT lah sampai lu merasakan marahnya, berantemnya, sedihnya. Nah, lu setuju gak dengan statement itu? Soalnya kan mostly PDKT tuh jarang gitu yang sampai berantem. Malah kalau berantem tanda udahan gitu, ngerti gak lu? Iya. Sementara kalau menurut Radit tuh PDKT lah sampai kalian benar-benar berantem dan sama-sama tahu cara resolve-nya gitu loh. Nah, lu setuju gak dengan pendapat itu? Setuju. Iya setuju sih. Setuju. Setuju. Karena kalau misalkan kita cuma ngomong doang nih, misal lu sama gue lagi PDKT ceritanya, terus gue bilang, gue kalau marah orangnya gini, gue kalau lagi bete gue bakal kayak gini segala macam. Tapi kan at the end praktek itu Iya. kejadian itu lebih apa ya, lebih nyata lah Iya. dibandingkan apa yang lo omongin. Karena percayalah lu lebih apa sih bahasa bagusnya apa ya? Percayalah dengan apa yang lu
lihat, jangan sama apa yang lu denger. Benar, iya setuju gua. Itu sih. Cuma gue ngeliatnya jarang aja sih di lingkungan kita yang sampai bener-bener kayak gitu. PDKT Iya, yang iya. sampai ngerasain sedihnya bareng. Itulah yang mungkin harus lu coba paksa rasakan kali Jon. Iya Kali kali ya ya. kalau misalkan tiba-tiba dekat sama cewek lagi gitu. Iya sih. Nah tapi lu kan sering deketin cewek nih. Wow, aduh nggak ada, Gua kan- nggak usah gitu. Bahasa lu sih, Gue kan jarang. Gue juga jarang. Ya udah, tapi kan lu lebih sering daripada gue. Agak juga sama-sama 3 anjing. Bro tuh gimana cara deketin cewek? Tapi gue selalu nanya sama lu, karena kan gue udah nggak pernah deketin cewek selama hampir 7 tahun lah. Wah, nggak ada, kagak ada. Gimana cara deketin cewek? Gue udah lupa Jon. Ya udah deh, gimana kalau kita nge-share pendapat kita soal mendekati cewek? Nggak usah seakan-akan gue Gue banyak tahu, cewek. gue udah nggak ini. Gue pengen tahu gimana caranya. Misal gini nih, lu melihat ini orang menarik nih. Gimana cara mulainya? Gimana cara mulai Duh, deketinnya? tapi sebenarnya susah ya. Kalau nggak ada satu, Kalau ini nggak ya, satu nggak lingkungan konteks, sih, gimana iya. cara deketinnya? Iya, tapi kalau emang nggak satu konteks dan satu lingkungan gitu. Misalnya gini deh, beda fakultas deh. Iya. Karena- Tapi kan berarti lu menariknya cuman menarik nih gitu. Sebenarnya Iya. tapi kan lu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Atau nggak Itu- misalnya itu tertariknya kenapa sebenarnya? Tertarik Iya. apa menurut Jon? Kayak menurut gitu? gue Secara fisik aja sih, fisik dan brandingan mereka di IG, Iya. gitu-gitunya aja sih. Menurut gue ya mau nggak mau ya pasti nyari mutual. Menurut gue ada dua cara. Menurut gue ya, walaupun gue nggak pernah lakuin dan gue nggak suka ya, ini kalau emang harus di luar lingkungan kita, mau nggak mau kita kan harus berani keluar dari lingkungan kita juga kan. Iya. Ya mau nggak mau DM sih, sumpah. Itu kayak satu-satunya cara, atau enggak ya minta dikenalin gitu dari mutual gitu. Udah 2 itu doang, DM habis itu reply. Aduh sampah banget sih, tapi gue tuh nggak suka gitu. Iya, Kayak iya, nge-reply story yang kelihatan banget. Nggak tahu ya, gue sih nggak suka yang ngedeketin tuh kelihatan ngedeketin. Nah, tapi gini Jon, ini satu contoh dan intermezzo aja ya. Lu tahu NZ kan, NZ Story ya? Di story ya. NZ Story sama suaminya tuh namanya Molan Kasetra. Nah, gue pernah lihat pertama kali si Molan nge-DM NZ. Tapi ini mungkin karena mereka udah umur segala macam. Dia benar-benar literally gini, Jon. Halo, ini gue kalau nggak, ini mungkin pakai bahasa gue ya, gue juga lupa pastinya gimana, tapi gini. Halo, gue nggak tahu mau ngechat lo apa dari kemarin, tapi gue emang pengen kenal sama lu. Jadi salam kenal ya, haha. Sesimpel kayak gitu, Iya. beneran kayak gitu loh. Nah tapi itu mungkin karena faktor emang udah usianya, Iya. emang udah bisa to the point. Nah tapi menurut lo kalau misalkan kayak gitu, bisa nggak ya? Bisa banget karena ada cutting gua. Itu digituin Del, dan sekarang pacaran. Jadi bener-bener di TikTok. Iya kayak kurang lebih sama kayak lo. Hai, gua beberapa kali ngeliat Gue lu- Molen. Iya maksudnya sorry Mas Molen. Mas Molen adalah. Jadi si cowoknya nih kayak ya kayak gitu aja. Kayak hai gua ngeliat lu beberapa kali di FYP atau gimana, terus gue cuma pengen kenalan aja sama lu, misalkan sama gue ini. Pokoknya intinya gitu dah. Terus tapi yang dilakukan sama cutting gue ini cewek ya. Itu tuh dia harus riset terbelakang dulu tuh dia. Riset terbelakang tuh apa yang di riset? Orangnya, latar belakangnya pernah ada masalah. Mungkin karena masih satu UI kali ya. Jadi banyak yang bisa diriset lah. Nah dia ngeliat itu dulu baru dijawab. Tapi harus ini sih, harus ganteng sih. Ya, itu faktor lagi. Itu ya, faktor lagi. banget sih. Menurut gua ketika lu nggak semenarik itu, ya mungkin bakal dibilang hahaha, hai, thank you, udah gitu doang. Tapi kalau lu menarik juga, menurut gua bakal direspon dengan baik juga sih. Oke. Nah tapi lagi-lagi gini Jon, sering kali yang kejadian di mana-mana. Let's say, oke, kita ngomongin konteks lintas fakultas. Lu tertarik sama dia, cuma tertarik sama fisik. Iya, Terus lu mau bahas dari segi apa gitu. iya sih. Tapi kalau misalkan let's say lu tertarik, let's say misalkan lu suka cewek, ini lu tertarik nih dari, ya kita nggak bisa pungkiri yang bikin kita tahu faktor lalalalanya dia dari medsosnya dia lah. Oh iya dong pasti. Misal dia suka update soal apa ya, let's say musik-musik lah. Musik. Jadi lu tertarik dengan selera musiknya. Mungkin asumsinya adalah, oh dia punya selera musik yang seperti ini, mungkin preferensinya sama, kita akan nyambung gitu. Iya, tapi Nah, itu iya sih. Seenggaknya kalau lu punya pikiran kayak gitu, ketika ngomongin lu bisa berangkat dari ngomongin musik. Ah. Tapi kalau lu sebenarnya tertarik dari segi fisik, cakep nih gitu. Apa yang mesti dimulai ya? Aduh, gua ya sebenarnya susah sih kalau lu ngomong ke gua karena gua gak pernah melakukan hal sih, itu juga gua ya. juga bingung gua. Ya kan beberapa teman kita kan ada yang Iya sih. berani gitu. Cuma Gua nggak berani sih jujur iya, ya. ya gue juga nggak berani dia. Iya. Nggak aja sih, bukan cara gue aja untuk kayak gitu. Cuma dari yang gue lihat tuh ya udah kayak DM, aduh
Duh, Salken. Tapi menurut gue basi banget sih. Salken ini. Lu ini ya. Misalnya tadi organisasi kan biasa gitu kan. Lu ini juga atau apa kepanitiaan dan lain sebagainya. Menurut gue ya kayak gitu-gitu aja sih. Dan ya trying apa ya, hoping untuk dinotis dan direspon dengan baik aja. Tapi menurut gue make sense juga sih John kalau misalkan si cewek cuma respon makasih tapi karena gini, coba ya lu bayangin lu di DM sama cewek nih. Halo, gue pengen gue tertarik sama lo. Gimana misalkan, halo gue tertarik sama lo. Gue pengen kenalan sama lo, Salken ya, gue bla bla bla. Lu bakal respon apa coba? Ya udah sih, iya sih. Iya, lu mau respon apa kan? Iya sih. Kecuali misalnya gini. Tapi kalau cakep banget gimana? Taruh kita jangan ngomongin cakep dulu, Oh, tapi kan? kalau misalkan dia ngechat lu nya gini. Halo, gue sempet denger lo seneng denim deh. Gue tertarik sama itu misal ya. Aneh sih Terus itu. misalnya terus jadinya lu seenggaknya lu Ada bahasan. ada diri lu yang Iya. apa sih ada tentang diri lu yang ternotis sama dia kan misalnya. Jadi lu bisa berangkat ngomong dari situ gitu. Tapi kalau misalnya lu cuma dibilang gue tertarik sama lu mau respon apa coba? Ya Bingung juga sih. Apa lu bakal nanya kenapa lu tertarik sama enggak gue sih, gitu? enggak mungkin sih. Enggak mungkin sih. Tapi mungkin ya. Oh iya. Thank you. Salken. Lu gitu sih. Gue juga bingung ya. Berarti gak respon balik ya. Iya, udah gitu doang sih. Lu bukannya pernah digituin dia? Lu responnya gimana kalau gitu? Lupa gue gak pernah digituin sih kayaknya. Gue juga gak pernah sih, seinget gue ya. Gak pernah, gak kalau misalkan Serandom itu sih gak pernah deh kayaknya. misalkan di chatnya pasti ada topik gitu loh. Nggak yang kayak halo Salken ya gitu. Iya sih. Mau respon apa gue kalau kayak gitu Kalau juga sih. reply bingung juga. story, misalnya deh gini deh. Ada orang nih lu nge-story. Oke lah, lu dia follow lu atau gimana terserah. Pokoknya kalian udah follow-followan lah. Nge-reply-nya tuh yang konstan. Nge-reply terus-terusan Ini gitu. tapi orangnya lumayan random. Ya. Lu bakal respon dengan baik kah? Atau kayak ya udah aja gitu kayak sebatas reply lu jawab, bukan dipanjangin gitu. Iya mungkin gitu sih. Respon baik aja Iya sih. Tapi ya nggak dipanjang-panjangin. Itu juga satu hal yang mendrainingkan diri Iya sih. sih. Manjang-manjangin chat sama cewek tuh kayak sometimes lu menurut gue lu jadi lost kendali diri, ngerti gak sih? Iya, ya. Jadi nggak bisa jadi ngerem. resah. Nggak Nah, tahu. gue gak suka tuh Iya perasaan sih. itu tuh sebenarnya Iya tuh. sih, benar sih. Gimana ya cara chatan sama cewek tapi luwes gitu? Topik sih John, menurut gue. Apa nih maksudnya Makanya- topik nih apa nih? Makanya susah juga ketika lu nih gini. Kalau lu tertarik sama dia tapi cuman based on fisik, jatuh lu nafsu doang sih sama dia, sunap doang jatuhnya. Iya enggak sih? Benar, Aneh benar. sebenarnya kayak lu pengen ngemilikin gitu, aneh menurut gue. Nah, setengahnya kalau misalkan let's say ini orang lu punya ini orang punya interest sesuatu, terus lu tertarik sama apa yang dia interest, lu bisa berangkat dari situ. Tapi emang lu harus tulus ya interestnya. tulus. Misalkan dia emang suka makan nih, terus lu kayak lo makan di sini juga, lu bisa mulai dari topik itu gitu John menurut gue setengahnya. Tapi kalau misalkan lu cuma tertarik sama fisiknya doang, sunap doang sih jatuhnya. Sih maksudnya sunapnya bukan jorok ya. Iya, tapi kayak Nggak, nafsu untuk memiliki sunap fisiknya. lawan jenis, Iya, ngerti nggak iya. sih? Itu sih yang bikin agak ribet. Iya, ribet banget. Nah itu mungkin yang jadi masalah juga pendefinisian kita sebagai cowok tentang Iya. perasaan naksir fisik. Maksudnya cuma sekedar cantik tapi langsung pengen deketin, tapi sebenarnya lu nggak punya alasan pengen deketin gitu. Sebatas cakep aja. Jadi ya alasan pengen deketinnya karena cakep. Iya. Kenapa lu harus deketin cewek cakep gitu? Kenapa lu harus deketin cewek cuman karena cakep gitu? Itu kan Iya, susah juga sih. Susah. Itu sih menurut gua. So asik So banget ya asik. punya cewek juga Punya enggak, cewek pengalaman kagak. nol. Banyak mikir, double. Banyak mau ngopi Nescafe. Aduh. Iya sih, susah sih. Cewek sih topik yang sulit sih untuk dilakukan beneran ya. Bener sih. Mungkin gue merasanya kan lu lebih banyak temen cewek kan. Iya. Jadi seenggaknya mungkin lu lebih bisa banyak melihat perspektif cewek lah dalam berpacaran. Sedangkan gue kayak gak sebanyak lu lah teman-teman cewek gue. Jadi mungkin lu lebih bisa apa John ya? Lebih bisa ngelihat dari sisi cewek lah dibandingkan gue mungkin ya. Tapi kalau ketika ngomongin sisi cewek, yang gua rasain juga tuh tergantung ceweknya juga Dil. Beda cewek tuh beda pendapat dan beda cara dalam mengekspresikan feelingnya juga gitu loh. Kayak ada misalnya teman gua si A gitu. Dia ada yang nggak suka langsung di DM, ada yang suka harusnya dikenal dulu dan lain sebagainya. Ada juga yang pengennya tuh aman-anuna gitu-gitu mah ada aja. Aman.
Taruna Oh, halodeck. halo dek yang pengennya di DM kayak gitu tuh banyak banget gitu, beda-beda gitu bahkan. Jadi Iya ketika menurut gua nggak bisa digeneralisir sih cewek tuh maunya main kayak gini, itu tuh enggak sih. Iya, Tapi menurut gua cowok pengen sama orang cewek pengen sama orang yang bener aja sih, ya. nggak yang aneh-aneh gitu. So far ya dari teman-teman gua ya. Gue juga sempat banyak dengar cewek pengen sama cowok yang bisa memberikan dia perasaan secure gitu. Iya, kayak perasaan semua orang. aman. Semua orang sih, Iya, iya. cowok cewek gitu. Gitu sih kalau dari perspektif cewek ya. Asik. Researcher ya mas. Researcher. Apalagi ya? Apa ya kalau ngomongin hubungan. Lifestyle aja sih gue yang susah tuh. Banyak mau kali gue. Iya juga. Banyak mau lah. Terus apa John ya? Gue merasa di lingkungan kita gengsi lumayan tinggi-tinggi ya. Untuk sekarang sih iya banget lagi. Tapi itu yang gue percayain ya. Seiring berjalan waktu gengsi bakal menurun sih. Yang kayak Ya. mungkin pas sudah kerja, pas sudah mulai nyari yang serius, itu bakal menurun sih. Setuju. Cuma untuk sekarang sih kayak belum ya. Berarti emang sekarang target marketnya belum kita aja. Iya, belum sih. Mungkin belum waktunya sih untuk kita pacaran kali ya. Ya udahlah, ini udah berapa menit nih? 36 menit. Oke. Closing statement lah dari lu. Statement lu dulu lah. Oke. Dari lu lah. Menurut gue ya, hubungan tuh sesuatu yang nggak bisa dipaksakan dari satu pihak. Hubungan akan dulu jangan ketawa ngepet. Ini gue kasih closing statement loh. Siap. Menurut gue hubungan akan berjalan dan lancar ketika dua-duanya willing to try each other. Jadi sama-sama effort lah, nggak mungkin satu pihak doang. Menurut gue itu statement gue tuh. Statement Dan lu yang gue ya. percayain itu stances gue tuh. Siap. Kalau lu apa dia? Coba dong kasih stances lu. Stances dari orang yang sangat berpengalaman nih ya. Iya. Menurut gua kalau lagi deket sama orang jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Once dia tidak bisa menerima lu, ya refleksi diri ya, tapi anggap aja ya berarti ini orang bukan buat lu aja. Sesimpel itu sih. Karena kalau misalkan itu beneran cinta, kalau itu beneran cinta, jalannya pasti mudah, John. Ya Menurut benar gua gitu. banget. Itu closing statement dan stances kita dalam hubungan ya. Ya. Mungkin ini agak bias karena kita dari lingkungan yang sama juga dan ya gender mungkin bisa mempengaruhi itu ya. Setuju. Jadi taken for granted aja. Kalau kalian punya opini masing-masing, nggak apa-apa banget. Dan gua rasa gua sama Fadil juga banyak opini yang berbeda juga dan it's very fine. Dan kita juga nggak benar-benar amat. Iya benar banget, kita nggak sebenar itu. Mungkin opini kalian works buat kalian dan apa yang pengalaman kalian mengajarkan kalian, dengerin itu aja sih. Itu dia. Oke. Thank you semua. Dan Dadah. jangan lupa pacaran beda agama. Ya kan?